Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Bahasa Inggris. Nah, teman-teman, pada video kali ini kita masih akan membahas tentang structure, yaitu skill 7 dan skill 8. Kita mulai dengan skill 7, judulnya Noun Clause Connectors. Nah, apa sih itu? Nah, kita lihat dulu contoh. The citizen worry about is doing. Nah, di sini ada the citizens, ada worry sebagai subjek dan verb. Sedangkan di sini ada is ya, berarti ini ada dua kalimat yang kita gabungkan. Nah, sedangkan di sini belum ada subjek dan kalimat atau kata penghubungnya. Nah, berarti kita cari opsinya yang ada kata penghubung dan ada subjeknya. Nah, kita lihat yang A, what the government is doing ya, what the government. Berarti di sini ada kata penghubung, ada subjek, bisa dipakai. Yang B itu hanya the government saja, ya, berarti tidak bisa dipakai. Yang C ada what ya, what ini adalah noun clause connectors ya, connectors ya, kata penghubung. Tapi hanya sendiri, tidak ada subjeknya, berarti tidak bisa dipakai. Yang D ada kata penghubung, ada subjek, cuma subjeknya ada dua, the government dan it, berarti tidak bisa dipakai. Berarti jawabannya adalah A. Kalimat lengkapnya akan menjadi the citizens worry about what the government is doing. Nah, kalau kita lihat ya, ada what di sini sebagai NCC ya, noun clause connectors. Nah, noun clause connectors itu menerangkan ya, menghubungkan dua kalimat sehingga salah satu kalimatnya bertindak sebagai objek dari kalimat pertama ya. Nah, walaupun dia ada dua kalimat ya. Ya, ini itu yang disebut dengan NCC. Nah, jadi NCC itu ada beberapa kalimat ya. Ini harus teman-teman hafal: what, when, where, why, how, whether, if, dan that ya. Nah, ini contoh ya, Sally explain why she did it. Nah, berarti menjelaskan apa yang dilakukannya ya, berarti why ini menghubungkan kalimat ini sebagai objeknya kalimat ini ya. Dua kalimat dihubungkan dengan noun clause connector sehingga salah satu kalimat menjadi objek dari kalimat yang lainnya. Oke, kita lihat exercise 7 ya, correct and incorrect. We could not believe what he did to us. Kalau kita lihat ada we, could not believe sebagai verb, ada he did sebagai subjek dan verb ya. Berarti kalimatnya sudah lengkap dan ada NCC ya sebagai penghubung. Berarti kalimatnya sudah benar. Kemudian yang berikutnya, do you want to know if it going to rain tomorrow? Nah, kita lihat di sini ada you want to know ya sebagai subjek dan verb. Nah, ada if sebagai NCC, ada it sebagai subjek tetapi tidak ada verbnya di sini ya. It going, harusnya it is going ya. Berarti kalimatnya incorrect. Kemudian yang berikutnya, we never know whether we will get paid or not. Ya, saya rasa sudah lengkap ya kalimatnya. Berarti jawabannya benar. Kemudian, this evening you can decide what do you want to do ya. Nah, kalau kita lihat di sini this evening ya sebagai subjek dan decide sebagai this evening you sebagai subjek dan decide sebagai verb. Sedangkan kalimat kedua ini letaknya salah ya. What do you want to do? Harusnya ini bukan kalimat tanya. Kalau letaknya seperti ini menjadi kalimat tanya. Berarti incorrect ya. Sebenarnya sudah ada semua tapi posisinya saja yang salah.
Nah, kemudian yang berikutnya, the manager explain how wanted to work done. Nah, ini udah jelas salah ya. Kalimat keduanya nggak ada subjeknya ya. Kemudian kita lanjut ke skill 8. Noun clause connector masih. Tetapi di sini noun clause connectors-nya juga bertindak sebagai subjek. Jadi dua perannya, sebagai noun clause connectors dan sebagai subjek. Kita lihat contoh kalimatnya. The company was prepared for happen with the economy. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ada subjek, ada verb untuk kalimat pertama, ada verb untuk kalimat kedua. Berarti kita perlu penghubung dan subjek ya. Nah, karena materi kita adalah noun clause connectors yang juga bertindak sebagai subjek, maka kita cari yang noun clause connectors-nya saja sebagai jawaban. Nah, yang A, it ya, it adalah subjek tapi bukan NCC ya. Yang B juga subjek ya, yang C bisa ya, yang D juga bisa. Tapi kalau kita lihat kalimatnya lebih cocok what happened ya, karena mempertanyakan di sini. Kalau when happen kan nggak cocok ya. Jadi jawabannya adalah what ya. Jadi kalimatnya the company prepared for what happened with the economy. Nah, kalau di sini kita lihat bahwa what ini bertindak sebagai subjek sekaligus noun clause connectors untuk menghubungkan dua kalimat ini. Ya, ini jadi noun clause connectors itu ada 3 ya, yang bisa bertindak sebagai subjek, who, what, dan which ya. Sehingga yang tadi when bisa salah ya, karena bukan noun clause connectors yang bisa bertindak sebagai subjek ya. Oke. Kita lihat correct and incorrect. She did not remember who in her class. Nah, ini kalimat pertama sudah benar ya, sedangkan kalimat kedua ini bisa NCC subjek ya, tapi tidak ada verbnya, berarti kalimatnya incorrect ya, salah. Yang kedua, no one is sure what did it happen in front of the building. Nah, ini kebalik ya. Ini kalau NCC tambah subjek berarti it-nya nggak perlu, kalau dihilangkan it-nya baru betul. Jadi kalimatnya incorrect. We found out which was her favorite type of candy. Nah, ini sudah benar ya kalimatnya, karena sudah ada subjek dan verb, dan ini ada NCC plus S. Yang ketujuh, do you know what caused the plants to die? Nah, ini juga benar ya, karena sudah ada NCC plus S di sini, ada kalimatnya juga lengkap. Kemudian I am not sure which it is. Nah, ini sudah jelas salah ya, karena setelah which masih ada it lagi ya. Kemudian terakhir ya, silakan teman-teman kerjakan tugasnya ya. Ada 10 soal di sini. Nah, jika teman-teman kurang paham dengan materi ini, silakan diulang-ulang lagi atau dicari penjelasan yang lebih lengkap, atau silakan teman-teman komentar di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.